Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu endapan mineral yaitu Ibu Happy Christine Natalia STMT. Berikut kelompok 14 ingin memaparkan laporan analisis endapan mangan epithermal di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut anggota kelompok 14 yaitu ada Roselia Nurgustiara, Abdullah Mustafa Akmal, Ganendra Hafiz Sugianto. Tentang fisiografi ini bakal dibacakan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Selanjutnya itu ada fisiografi lokasi endapan mineral. Lokasi geografis daerah penelitian ini yaitu terdapat pada daerah Paluda, Kecamatan Pajudanting, Kecamatan Baru, Sulawesi Selatan. Dengan koordinat geografis terletak pada 4 derajat sampai 5 derajat lintang selatan dan 119 sampai 119 derajat bujur timur. Jarak tempuh dari kota Makassar ke lokasi penelitian kurang lebih sejauh 125 km dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Next. Selanjutnya itu ada fisiografi daerah penelitian endapan mineral ini di daerah lembar Pangkajene atau Watampone. Bagian barat terdapat dua jenis bukit barisan, yaitu yang memanjang hampir sejajar pada arah utara sampai barat laut dan terpisahkan oleh lembah sungai Walanae. Pegunungan yang barat menempati hampir setengah luas daerah dan melebar di bagian selatan kurang lebih sejauh 50 km dan menyempit di bagian utara sejauh 22 km. Puncak tertingginya itu sekitar kurang lebih 1694 meter. Lembar Walanae yang memisahkan kedua pegunungan tersebut di bagian utara selebar 35 km, tetapi di bagian selatannya hanya 10 km. Di tengah terdapat Sungai Walanae yang mengalir ke utara bagian selatan berupa perbukitan rendah, dan di bagian utara terdapat dataran aluvium yang sangat luas mengelilingi Danau Tempe. Pola aliran sungai yang terdapat pada di daerah penelitian ini yaitu pola dendritik. Next. Selanjutnya itu ada tatanan tektonik. Sulawesi secara keseluruhan merupakan hasil dari interaksi kompleks antar beberapa lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Keberadaan sesar aktif dan deformasi geologi di Sulawesi Selatan menciptakan lingkungan yang sangat mendukung terbentuknya berbagai jenis endapan mineral. Struktur tektonik ini berperan penting dalam pembentukan jalur hidrotermal yang memungkinkan migrasi fluida yang kaya akan mineral. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya jalur rekahan dan sesar, meningkatkan permeabilitas batuan, memungkinkan fluida hidrotermal yang kaya akan logam tersebut terlalut seperti mangan, besi, dan silika untuk naik ke atas permukaan, memungkinkan migrasi fluida yang kaya akan mineral tersebut. Next. Selanjutnya itu ada struktur geologi lokasi endapan mineral. Perkembangan struktur lengan selatan bagian utara Pulau Sulawesi dimulai pada zaman Kapur, yaitu terjadinya perlipatan geosinklin disertai dengan kegiatan vulkanik bawah laut dan intrusi Gabbro. Bukti adanya intrusi ini terlihat pada singkapan di sepanjang pantai utara sampai selatan Teluk Bone. Batuan yang masih dapat diketahui kedudukannya, struktur stratigrafinya, dan tektoniknya adalah sedimen village, formasi Balang Baru, dan formasi Marada. Pada daerah bagian timur terdapat vulkanisme yang dimulai sejak Miosen atas, di mana hal ini ditujukan pada daerah Kalamiseng dan Sopeng. Akhir kegiatan vulkanisme ini diikuti oleh tektonik yang menyebabkan terjadinya permulaan Terban Walanae, yang kemudian Terban Walanae dibatasi oleh dua sistem sesar normal, yaitu sesar Walanae yang seluruhnya nampak hingga sekarang di bagian timur, dan sesar Sopeng yang hanya tersingkap tidak menerus di bagian barat. Next. Baik, untuk stratigrafi lokasi endapan mineral, di daerah penelitian ini terdapat 6 satuan batuan yang berhubungan antara Kapur hingga akhir Miosen atas.
Satuan tertua adalah satuan endapan flis atau formasi balang baru yang terdiri atas batu pasir, batu lempung, batu lanau, dan serpi dengan struktur berlapis. Di atasnya terdapat satuan batu pasir, yaitu formasi Malawa berumur Paleosen, yang tersusun dari batu pasir kasar, batu pasir konglomeratan, batu lanau, dan batu lempung, dengan kandungan fosil moluska serta foraminifera. Lalu, satuan batu gamping, yaitu formasi Tonasa, yang tersusun atas batu gamping klastik hingga batu gamping foraminiferal, dengan beberapa bagian yang mengalami metamorfosa. Satuan yang lebih muda adalah satuan aliran lava, yang membentang dari utara ke selatan dengan ketebalan kurang lebih 350 meter dan berkomposisi andesitik. Satuan traikit yang ditemukan di Salopuru dan Salomandi, baton ini berwarna abu-abu muda hingga coklat kehitaman, memiliki tekstur phanerophoritic dan tersusun dari feldspatoid, feldspar, biotit, serta hornblende. Satuan termuda di daerah ini adalah satuan aluvial yang ditemukan di sepanjang alur Sungai Mandi. Satuan ini terdiri atas endapan sungai purba berupa kerikil, kerakal, pasir, lanau, dan lempung. Tipe endapan mineral. Jenis atau tipe endapan mangan yaitu jenis endapan mangan epithermal. Kadar mangan yang terdapat pada endapan mangan di Patapa berkisar dari 23% hingga 51,11%. Kandungan kadar mangan ini sesuai dengan kadar kisaran kandungan kadar endapan mangan tipe epithermal, di mana 90% endapan ini berkisar 20 hingga 42%. Endapan mangan tersebut dijumpai pada satuan batu gamping, formasi Tonasa, dalam bentuk pengisian cavity filling, dan replacement pada rekahan-rekahan diaklas. Batu gamping berupa veinlet dan vein mangan dengan ukuran 0,1 hingga 0,8 m melalui proses hidrotermal. Endapan mangan ini juga dijumpai dalam bentuk bongkah dan oolitik yang bercampur dengan tanah laterit dan batu gamping yang menyebar dari permukaan tanah hingga kedalaman beberapa meter dan konsentrasi yang tidak merata, dan di beberapa tempat ditemui nodul-nodul. Bongkah dan oolitik mangan berukuran 0,1 2,75 meter yang mengandung rhodochrosite, rhodonit, plisomelan, dan pleurosit. Berikut sejarah penambangan endapan mineral. Pada tahun 2014, PSDMBP atau bisa kepanjangan itu Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi melakukan penyelidikan batubara di daerah Patapa, Kecamatan Pujananding, yang merekomendasikan prospeksi lebih lanjut di wilayah tersebut. Lalu pada PSDMPB tahun 2020 melaksanakan proyeksi batubara di Kecamatan Pujunanting, Kabupaten Baru berdasarkan rekomendasi dari penyelidikan tahun 2014. Lalu pada penelitian mineralisasi mangan di tahun 2021, penelitian ini mengenai mineralisasi mangan dan mineral biji ikutannya dilakukan di daerah Paluda, Kecamatan Pujunanting, untuk mengetahui jenis tekstur khusus mineral mangan dan mineral biji lainnya. Pada studi peningkatan kadar biji mangan di tahun 2024, studi meningkatkan kadar biji mangan menggunakan metode shaking table dilakukan di daerah Paluda untuk mengetahui karakteristik dan kemiringan dek yang optimal dalam meningkatkan kadar dan recovery biji mangan. Nah, berikut komoditi mineral. Komoditi mineral daerah penelitian berada pada daerah Paluda, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada daerah ini banyak ditemukan endapan mangan pada singkapan batu gamping yang diperkirakan memiliki cadangan hingga 260.000 ton. Dari analisis komoditi, mineral yang layak untuk ditambang pada daerah ini penelitian ini merupakan mangan.
Endapan mangan ditemukan pada satuan gamping, formasi ternasa, dalam bentuk pengisian atau cavity filling, dan replacement pada rekahan dia kelas. Batu gamping merupakan veinlet, dan vein mangan dilakukan dengan ukuran 0,1 hingga 0,8 m melalui proses hidrotermal. Komoditi mineral ini juga sering dijumpai dalam bentuk bongkah, oolitik yang bercampur dengan tanah laterit. Biji utama mangan yang sering dijumpai adalah pirolusit dan psilomelan dengan kadar mangan yang berkisar dari 23% hingga 51,11%. Kemudian terdapat kegunaan dan nilai ekonomis mangan. Mangan dapat digunakan sebagai bahan baku penting industri, seperti industri baja, industri baterai, industri kimia, pertanian, dan lainnya. Dalam industri baja, mangan digunakan sebagai bahan pencegah terjadinya karat dan korosi. Ion-ion mangan digunakan dalam industri berbagai bentuk warna, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuatan cat, serta dapat digunakan juga dalam pembuatan baterai alkalin. Setelah itu ada mangan bernilai ekonomis umumnya memiliki kadar lebih dari 35% dengan biji berkadar tinggi seperti pirolusit menjadi yang banyak dicari, sehingga lapangan ini menjadi prospek karena memiliki kadar mangan yang cukup tinggi yaitu 51,11% dan tersebar di daerah yang luas. Next, kemudian terdapat analisis SWOT. Yang pertama itu thrust atau kekuatan. Terdapat 3 poin utama yang menjadi kekuatan endapan mangan di lokasi ini, yaitu endapan mangan tersebar luas, lebih kurang 5 hektar pada bentang alam kars dengan ketinggian topografi 275 sampai 375 mdpl. Kedua, endapan mangan epithermal memiliki grade dan tonase model endapan mangan mineral dunia yang memiliki cadangan berkisar 2.400 hingga 260.000 ton. Ketiga, kadar mangan di lokasi ini memiliki kadar yang berkisar 20,23% hingga 50 sampai 11%. Next. Kemudian analisis SWOT kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Terdapat 2 poin yaitu penambangan mangan menghasilkan tailing yang berpotensi mencemari air sungai yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Kedua itu distribusi endapan yang tidak merata. Endapan dijumpai secara acak menyulitkan eksploitasi skala besar. Next. Kemudian ketiga itu opportunities atau peluang. Endapan mangan yang terlihat di permukaan diperkirakan masih berlanjut ke bawah, sehingga masih ada potensi penemuan cadangan tambahan melalui eksplorasi lanjutan. Kedua, mangan di lokasi ini memiliki kadar yang tinggi. Terdiri dari jenis biji yang unggul seperti pirolusit dan psilomelan, sehingga memiliki peluang nilai jual yang baik di pasar industri. Ketiga itu mangan sangat dibutuhkan di industri baja, baterai, dan kimia. Permintaan global yang relatif stabil sehingga peluang penjualan hasil tambang yang cukup menjanjikan. Keempat itu selain dijual sebagai biji, mangan juga dapat diolah menjadi produk seperti sulfat dan baterai dan pupuk yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya, analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Terdapat degradasi lingkungan yang menyebabkan terbentuknya pit dan tailing yang luas yang berpotensi merusak lingkungan dan tata air. Risiko pencemaran air dan tanah di pengolahan tailing, adanya kandungan logam berat dan mineral reaktif dapat mencemari lingkungan sehingga yang tidak dikelola dengan baik. Next. Berikut referensi yang menunjang studi kasus ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Happy Christine selaku dosen pengampu. Berikut pemaparan presentasi dari kelompok 14
Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari kelompok 14, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.